pupuk NPK atau pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik NPK, dan ini sangat membantu untuk tanaman sekaligus untuk tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman petani, di sini kita ada dua jenis pupuk yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Pada video kali ini saya akan jelaskan secara detail bagaimana mengkombinasikan atau mencampurkan pupuk kimia dengan pupuk organik. Di sini kita ambil adalah kencing kambing. Kenapa kencing kambing? Kencing kambing ini adalah pupuk organik NPK yang terbaik menurut saya ya, dibanding dengan kohe lainnya. Dan ini adalah pupuk kimia NPK 1616 yang saya sudah larutkan dengan air. Di ini ya cuman sampel aja, saya sudah larutkan dengan air. Saya aplikasinya pengocoran dan sprayer ya, biar hemat. Oke teman-teman. Nah, ada beberapa komen katanya kalau pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik itu nanti akan merusak unsur pupuk itu sendiri. Pupuk organik itu kan mengandung mikroorganisme atau makhluk hidup, sedangkan kimia itu akan membunuh mikroorganismenya. Nah, itu secara umum benar sekali teman-teman, tapi kita harus tahu terlebih dulu cara pemakaiannya, dosisnya, dan metode penggunaannya. Oke, langsung aja saya jelaskan di sini ya teman-teman. Pupuk organik, nah kalau pupuk kimia itu nggak perlu kita pusing-pusing, langsung beli aja di pertanian udah dapat. Tapi harganya mahal. Kalau di sini per kilonya 18.000 pupuk NPK 1616. Nah, kita bahas terlebih dahulu sebelum di mix atau dikombinasikan. Teman-teman persiapkan terlebih dahulu pupuk organik cairnya. Ya, ingat, persiapkan terlebih dahulu pupuk organik cairnya. Pupuk organik cair atau POC ini yang sudah matang dan yang terfermentasi. Itu intinya teman-teman ya. Yang sudah matang, yang sudah terfermentasi, baru nanti kita mix dengan pupuk kimia. Nah, jangan langsung dipakai. Kalau langsung dipakai iyalah ya. Selain jangankan pakai pupuk kimia campur, kalau pupuk organik tanpa difermentasi, tanpa kompos langsung dipakai, bukan menyuburkan tanaman, tapi merusak tanaman karena amoniaknya lebih tinggi daripada mikro pengurainya. Nah, langkah pertama, sediakan pupuk organiknya. Dan di sini kan kita bahas pupuk organik cair dari kencing kambing. Jangan gunakan kencing kambing tok langsung teman-teman, langsung dicampur dengan pupuk kimia yang nggak bisa. Jadi sediakan pupuk organik cair dari kencing kambing, difermentasikan itu minimal 14 hari. Kalau fermentasinya mudah sekali teman-teman ya, pakai IM4 aja, difermentasikan selama 14 hari. Boleh juga teman-teman cek di sini ya, di video yang di sini ya, saya sudah jelaskan secara rinci karena videonya panjang. Nah, kalau teman-teman mau nanti cara memfermentasikan kohe kambing ataupun kotoran kencing kambing, nih di videonya saya selipkan di sini. Nah, setelah ini terfermentasi teman-teman ya, setelah ini terfermentasi maksimal, bagaimana caranya memix atau kombinasikan dengan pupuk kimia? Oke, kita langsung aja ya. Jadi saya sudah buktikan ya, bukan hanya sekadar teori aja. Nah, terlebih dulu kita bahas dosis terlebih dulu untuk pengaplikasian ke tanaman. Oke. Biasanya dosis kalau pupuk kimia teman-teman untuk pengocoran gimana cara dosisnya? Nah, oke. Kalau pupuk kimia, pupuk NPK 1616 ini kalau untuk pengocoran berapa takarannya? Ya, kalau di saya takarannya kalau untuk pengocoran atau dicampur dengan air itu 20 sampai 50 gram untuk 2 liter air. Nah, simpelnya gini teman-teman. Kalau 1 kilo pupuk NPK butiran itu saya campur dengan 75 liter air kalau untuk pengocoran. Ya, 75 liter air. Maksimalnya 60 ya, 60 sampai 75 liter air itu dicampur dengan 1 kilo pupuk NPK mutiara untuk pengocoran. Oke, sudah dapat satu, mudah kan? Nah, dan ini pupuk organik cair ini ya,
kita kan udah dapat komposisi 1 kilo pupuk NPK Mutiara dicampur dengan 75 liter air. Sudah dapat satu komposisi untuk pengocoran pupuk kimia. Nah, yang selanjutnya 1 liter pupuk organik cair ini teman-teman, 1 liter pupuk organik cair yang sudah terfermentasi, ingat terfermentasi, itu dicampur dengan 25 liter air. Ya, untuk pengocorannya 25 liter air untuk pengocoran. Nah, setelah itu kita kalkulasikan 75 liter air pupuk cair dari NPK ditambah dengan 25 liter, itu sudah 100 liter. 100 liter cuman modal ini aja teman-teman. Ya, langsung teman-teman campurkan. Nah, makanya terlebih dahulu kita bikin dosis satu persatu, baru di mix, campur aduk, langsung teman-teman aplikasikan. Ini tidak disimpan lagi teman-teman, langsung diaplikasikan. Ketika dia sudah teraplikasikan ke tanah dan tanaman, ini akan bekerja dengan sistemnya sendiri, karena tidak ada saling berdempetan teman-teman, ya, tidak ada saling berdempetan. Jadi itu caranya teman-teman, ya. Jangan langsung dicampur, tapi dibuat dosisnya terlebih dahulu. Nah, itu kalau teman-teman masih ragu, coba sedikit terlebih dahulu. Insya Allah ini bagus. Kenapa? Ya, kelebihan dari sistem ini. Oke, saya sebutkan kelebihan. Kelebihan dari sistem ini, yang pertama itu nutrisi tanaman terpenuhi secara jangka pendek, sekaligus nutrisi terpenuhi secara jangka panjang. Oke, kenapa jangka pendek? Kalau pupuk kimia itu diidentik dengan pupuk pupuk dosis. Nah, ya kenapa? Kalau pupuk kimia itu diidentik dengan pupuk booster yang jangka pendek, cepat diserap oleh tanaman, langsung habis. Sedangkan pupuk organik ini itu jangka panjang, memang agak lambat nutrisinya, agak lambat dicerna oleh tanaman, tapi jangka panjang teman-teman, sedikit karena ini mikro pengurai, ya, karena mikro pengurai diurai dulu, dihasilkan unsur hara dulu, baru diserap tanaman. Itu sih cara kerjanya pupuk organik cair, ya, pupuk organik itu teman-teman. Nah, dari kedua kombinasi ini sudah terpenuhi tanaman jangka pendek dan jangka panjang. Kelebihannya lain itu memudahkan teman-teman untuk menyuburkan tanah, karena sudah menciptakan mikroorganisme. Nah, kenapa tidak berbentrokan kimia dengan organik? Karena dosisnya sedikit, kecuali teman-teman dosisnya banyak, kimianya lebih banyak dengan organik, itu membunuh. Itu makanya teman-teman, kenapa tanah itu cepat mati, karena terlalu sering menggunakan pupuk kimia tanpa mengolah tanah dengan pemberian pupuk organik. Itu keseimbangan tanah teman-teman, ya. Jadi itu intinya. Mudah-mudahan teman-teman, itu sih penjelasan saya, pencampuran pupuk kimia dengan pupuk organik super mantap. Mudah-mudahan barokah dan salam petani.